Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana, NIM SKP 2102052P dari Prodi S1 Keperawatan Non-Reguler Mitra Diguna. Di sini saya akan menjelaskan masalah dislokasi. Dislokasi itu merupakan masalah pada tulang berupa bergesernya atau terlepasnya tulang dari sendi. Bisa juga diartikan di posisi yang semestinya. Dislokasi dapat terjadi pada sendi manapun, tetapi yang tersering mengalaminya adalah sendi bahu, pada jari, pada siku, lutut, juga panggul. Di sini kita berfokus pada dislokasi bahu. Dislokasi bahu dapat menyebabkan beberapa komplikasi, seperti kerusakan pada saraf, kerusakan pada otot, atau jaringan penghubung tulang dengan otot di sekitar sendi bahu yang terkena dislokasi bahu, sehingga bahu tidak menjadi stabil, yang bisa beresiko dislokasi secara berulang. Pada dislokasi sendi bahu biasanya juga bisa didiagnosis sendiri, karena di situ terlihat adanya pembengkakan, nyeri yang hebat, atau keterbatasan gerak, juga ketidakmampuan kita melakukan kegiatan atau pergerakan yang semestinya. Pada patofisiologi dislokasi bahu pada dasarnya diawali trauma pada gelang bahu. Namun mekanisme trauma yang berbeda akan menghasilkan jenis dislokasi yang berbeda pula. Pada jenis dislokasi bahu yang sering terjadi, dislokasi bahu interior itu bisa mencapai 95% pada usia memasuki usia 40 tahun ke atas. Bahu merupakan sendi bola atau rongga yang terdiri dari 3 buah tulang, tulang lengan bagian atas, skapula, juga tulang selangka atau kapikula, yang dipertahankan dalam posisi stabil oleh ligamen, tendon, dan otot. Bahu merupakan rentang gerak yang paling besar dalam tubuh kita. Cedera bahu seringkali terjadi saat melakukan kegiatan olahraga yang menggunakan kekuatan otot secara berlebih, khususnya olahraga yang membutuhkan gerakan yang mengangkat lengan, seperti bulu tangkis, renang, karena itu menggunakan pergerakan otot dan kekuatan otot yang secara berlebih. Masalah umumnya timbul secara perlahan-lahan, nyerinya datangnya perlahan-lahan, dan ligamen otot secara tendon adalah daerah yang cenderung terkena masalah bahu seperti masalah bahu seperti dislokasi pada persendian. Masalah bahu dapat juga ringan atau berat tergantung kepada tingkat keparahan cedera dan berapa lama dibiarkan tidak diobati. Cedera yang umum terjadi pada umumnya dislokasi sebagai sendi tubuh yang paling banyak bergerak, bahu rentan mengalami dislokasi. Namun bila segera diobati, fungsi bahu dapat kembali seluruhnya menjadi normal. Namun dalam beberapa kasus pada sendi bahu yang tidak stabil pada suatu kejadian dislokasi, akibatnya bahu yang rentan dan terlambat diobati mengalami dislokasi di masa yang akan datang. Jadi pada dislokasi sendi bahunya itu, walaupun diobati secara fisioterapi pada kasus yang tidak
segera tertangani, bisa juga menyebabkan kekakuan pada pergerakan lengan. Tanda-tanda peringatan dan gejala dislokasi meliputi bengkak nyeri yang intens, bahu yang terlihat tidak pada tempatnya atau berubah, ada perubahan bentuk, mati rasa di sepanjang leher, dan tidak dapat menggerakkan sendi bahu. Untuk itu, kalau sudah pernah merasakan hal-hal seperti itu, segeralah minta bantuan kepada medis, atau bisa juga dengan kepada ahlinya. Pada etiologi dislokasi sendi, cedera olahraga bisa terjadi pada rentan yang paling banyak ya. Olahraga yang biasanya menyebabkan dislokasi adalah sepak bola, hoki, renang, bulu tangkis, dan sebagainya. Yang bisa beresiko jatuh atau pergeseran sendi pada lengan. Juga bisa terjadi pada trauma yang tidak berhubungan dengan olahraga, seperti terlalu atau membawa beban yang terlalu berat pada bahu, pada lengan. Juga bisa dari terjatuh yang tanpa disengaja, terjatuh dari tangga, terjatuh dari lantai, dan bisa juga dari patologisnya. Pada patologis dislokasi sendi, penyebab terjadinya dislokasi sendi ada 3 hal, yaitu karena kelainan kongenital yang mengakibatkan kekendoran pada ligamen sehingga terjadi penurunan stabilitas sendi. Pada penurunan stabilitas sendi dari adanya penyakit yang akhirnya terjadi perubahan struktur sendi, dan 3 hal tersebut menyebabkan dislokasi sendi. Dislokasi mengakibatkan timbulnya trauma jaringan dan tulang. Pada trauma jaringan dan tulang, kita seperti pada kekakuan sendi dan tulang, bisa juga adanya penyempitan pembuluh darah, perubahan panjang ekstremitas sehingga terjadi perubahan struktur pada sendi. Dan yang terakhir, bisa juga terjadi kekakuan pada sendi. Dari dislokasi sendi perlu dilakukan adanya reposisi yang secara dibentuk kayak bidai gitu. Cedera akibat olahraga dikarenakan beberapa hal, seperti tidak melakukan exercise sebelum olahraga, atau tidak melakukan pemanasan pada saat olahraga. Terlepas dari itu, di mana cedera olahraga menyebabkan konpresi jaringan tulang dari kesatuan sendi sehingga dapat merusak struktur ke depan, sehingga dapat menyebabkan perobekan kapsul pada tepi glenoid teravulsi akibat tulang berpindah dari posisi normal. Keadaan tersebut dikatakan sebagai bisa dikatakan dislokasi. Begitu pula dengan trauma kecelakaan karena kurang kehati-hatian dalam melakukan suatu tindakan, atau saat berkendara tidak menggunakan helm, bisa juga, atau tidak menggunakan sabuk pengaman, memungkinkan terjadinya dislokasi. Karena pada trauma kecelakaan kita terjadinya benturan yang keras, sehingga tulang dan kesatuan sendi
menjadi terpisah atau bergerak. Jadi bisa merusak struktur sendi dan ligamen ototnya. Keadaan selanjutnya terjadi konfres jaringan tulang yang terdorong ke depan sehingga merobek kapsul, menyebabkan tepi glenoid teravulsi akibat tulang berpindah dari posisi normal yang menyebabkan terjadinya dislokasi. Pada manifestasi klinis dislokasi sendi, adanya keluhan nyeri yang hebat. Bisa terlihat perubahan kontur sendi, kontur sendi, atau adanya bentuk yang berbeda dari biasanya. Perubahan panjang ekstremitas atau kehilangan mobilitas normal yang biasanya kita melakukannya ternyata sekarang sudah ada keterbatasan atau tidak bisa dilakukan. Gangguan gerakan dan juga kekakuan pada otot, dan juga bisa juga terlihat adanya pembengkakan, deformitas pada persendian. Pada dislokasi sendi bahu, komplikasi yang sering terjadi pada dislokasi sendi bisa disebut juga ada juga dengan dislokasi dini. Dislokasi gini cedera saraf seperti pasien tidak dapat mengkerutkan otot, kayak seperti mati rasa karena mungkin pembuluh darahnya ada yang terganggu gitu. Juga komplikasi lanjut, kekakuan sendi bahu bisa mengakibatkan imobilisasi yang lama, dapat mengakibatkan kekakuan sendi bahu, terutama pada pasien yang berumur 40 tahun ke atas, karena pada usia 40 tahun ke atas itu sangat rentan terjadinya dislokasi sendi bahu, hampir mencapai 80% dalam penilaian saya. Dislokasi yang berulang terjadi kalau labrum glenoid robek. Jadi pada penebalan serabut otot itu robek, bisa menyebabkan dislokasi berulang, dan karena terjadinya kelemahan pada otot. Untuk itu, kalau kita melakukan olahraga, sebaiknya kita melakukan pemanasan sebelum melakukan olahraga inti, atau dalam melakukan olahraga kita menggunakan alat pelindung olahraga apa yang kita lakukan. Dan juga pada keadaan berkendaraan sepertinya, misalnya kita harus menggunakan sabuk pengaman pada saat bermobil, karena pada saat ada benturan keras, jadi kita kan terlindung dari pergeseran otot dan sendi. Pada asuhan keperawatan dislokasi sendi, pengkajian merupakan tahap awal dari proses keperawatan untuk mengumpulkan data pasien dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, pemeriksaan fisik dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Tetapi pada pasien dislokasi difokuskan pada keluhan utama pasien. Pada keluhan utama pasien, mulai kapan merasa nyeri, tingkat nyeri, kualitas nyeri, skala nyeri, dan kapan nyeri itu meningkat dan kapan nyeri itu menurun. Dan juga difokuskan pada riwayat penyakit.
Jadi pada riwayat penyakit, pasien biasanya mengeluhkan nyeri pada bagian yang terjadi dislokasi, pergerakan terbatas. Pasien melaporkan penyebab terjadinya cedera. Riwayat penyakit. Pada riwayat penyakit terdahulu, pada pengkajian yang ditemukan kemungkinan menyebabkan dislokasi serta penyakit yang pernah diderita klien sebelumnya yang dapat memperparah keadaan klien dan menghambat proses penyembuhannya. Pada pemeriksaan fisik, tanpa adanya perubahan konstruk sendi pada ekstremitas yang mengalami dislokasi, tanpa perubahan panjang ekstremitas pada daerah yang mengalami dislokasi, juga nyeri tekan pada daerah dislokasi, dan juga terlihat adanya seperti agak-agak lebam pada tempat yang terkena dislokasi. Kaji 14 kebutuhan dasar untuk dislokasi dapat difokuskan kebutuhan dasar manusia yang terganggu, rasa nyaman, gerak dan aktivitas, tempat yang seharusnya dimobilisasi. Pada pemeriksaan diagnostik, pemeriksaan ronsen juga dapat melihat dari tempatnya dislokasi. Jadi pada pemeriksaan ronsen kita bisa melihat di mana letak perubahan pada sendi, pada otot yang ada yang terlihat adanya perubahan seperti itu. Terlihat adanya perubahan. Juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan CT scan untuk melihat ukuran dan lokasi yang terkena dislokasi tadi. Nah, pada diagnosa keperawatannya, nyeri akut berhubungan bisa kita simpulkan mendiagnosa kasus tersebut bisa dilihat dari nyeri akut berhubungan dengan agen penyebab cedera, bentuknya fisik kan, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal, gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan panjang ekstremitas atau bentuk tubuh ditandai dengan perubahan-perubahan bentuk tubuh seperti itu. Pada intervensi keperawatannya, nyeri akut berhubungan dengan agen penyebab cedera tadi, tujuannya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 6 jam diharapkan berkurang atau teratasi. Dengan kriteria hasil, nyeri berkurang, terkontrol, dan skala nyeri turun menjadi 1 sampai ke 3. Jadi skalanya tidak terlalu tinggi dan pasien juga tidak gelisah dan tanda-tanda vital juga normal. Demikianlah penjelasan dari saya tentang dislokasi yang berfokus pada dislokasi sendi bahu. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih.